Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arum Alfia Damayanti, As-Sahiratul Amali, dan Sela Damayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Praktik Observasi Sekolah yang diampu oleh Dr. Erni Zuliani MPD. Dan adapun judul dari presentasi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Baik, materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu pengertian struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya, dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama yaitu komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang ada di lingkungan sekolah, atau bisa disebut bukan milik pemerintah atau perusahaan tertentu. Beberapa peran komite sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu memberikan saran, arahan, dukungan, serta prasarana dan segala hal yang bisa meningkatkan pelayanan suatu organisasi sekolah. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan masyarakat guna meningkatkan nama baik sekolah. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan organisasi atau badan usaha lain yang bersedia untuk membantu komite meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya yaitu kepala sekolah. Jabatan tertinggi dalam contoh struktur organisasi yaitu kepala sekolah, yang berarti kepala sekolah adalah bagian terpenting di dalam suatu sekolah. Beberapa fungsi dan tugas kepala sekolah antara lain, yang pertama, berperan sebagai leader atau pemimpin yang bijaksana, adil, dan jujur. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab untuk menjaga nama baik sekolah. Dan yang ketiga, sebagai pengedukasi atau eduktor yang memikirkan strategi terbaik untuk menciptakan sekolah yang kondusif, baik, dan maju. Kemudian ada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat atau bisa kita singkat sebagai Wakahumas. Dalam contoh struktur organisasi sekolah, bagian ini memiliki tanggung jawab atas jalinan kerjasama sekolah dengan masyarakat, perguruan tinggi, atau bidang industri lainnya. Berikut beberapa tugas pokok serta fungsi Wakahumas yaitu menyusun anggaran dan program kerja humas, memetakan DI atau DU, dan yang terakhir, mengurus fasilitas komite dan warga sekolah. Kemudian selanjutnya ada Wakakurikulum. Wakakurikulum adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang memiliki beberapa tugas atau fungsi penting yaitu diantaranya yang pertama, 1. Merancang kalender pendidikan. 2. Merancang jadwal dan program UAS dan UAN. 3. Mengatur tugas mengajar para guru di sekolah tersebut. Kemudian di bawah Wakakurikulum ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana atau dapat kita singkat sebagai Wakasarpras. Orang yang menjabat sebagai Waka ini biasanya dipilih langsung oleh kepala sekolah dan memiliki beberapa tugas pokok seperti 1. Mendata inventaris sekolah serta menganalisis kebutuhan sarana prasarana sekolah. 2. Mengawas penggunaan sarana dan prasarana di sekolah. Dan yang ketiga, melakukan
melakukan koordinasi rutin dengan waka lain atau unit lain. Kemudian selanjutnya ada waka kesiswaan. Sesuai namanya, maka kesiswaan adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam bidang kesiswaan, yang secara otomatis juga bertugas untuk membantu memaksimalkan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Berikut merupakan beberapa tugas waka kesiswaan. Yang pertama, membuat dan mengawasi program OSIS. Yang kedua, memberikan arahan, bimbingan, serta mengendalikan segala kegiatan dalam OSIS. Dan yang ketiga, secara rutin menyusun jadwal dan program pembinaan siswa. Kemudian, di bawah waka kesiswaan ada guru. Guru adalah orang yang akan memberikan pengetahuannya kepada para murid untuk membantu mereka mempelajari hal-hal baru tentang kelompok mata pelajaran tertentu. Beberapa tugas guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajar siswa berdasarkan pedoman kurikulum dalam bidang mata pelajaran tertentu yang dikuasai. Yang kedua, mendukung tim kepemimpinan untuk melaksanakan rencana pengembangan sekolah. Dan yang ketiga, menilai dan melaporkan perilaku siswa selama kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu Kepala TU atau Tata Usaha. Bagian ini kadang disebut juga dengan administrator pendidikan yang tanggung jawabnya meliputi berikut ini. Yang pertama, mengelola anggaran dan memastikan sistem keuangan diikuti dengan benar atau sesuai prosedur dan berbasis TIK. Yang kedua, mengawasi pencatatan keuangan, dan yang ketiga, bertugas membuat program kerja TU. Itu tadi merupakan contoh struktur organisasi di dalam sekolah dan beberapa tugas-tugas yang diampu oleh struktur organisasi tersebut. Materi selanjutnya mengenai manfaat struktur organisasi sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kami. Nah, jika kita sudah mempelajari tentang berbagai macam contoh struktur organisasi yang ada di sekolah serta tata kerjanya, sekarang kita beralih ke manfaat struktur organisasi sekolah. Apa aja sih manfaat struktur organisasi sekolah? Manfaat struktur organisasi sekolah tentu sangat penting sekali agar tugas serta fungsi dari setiap komponen yang tercantum dalam struktur tersebut bisa terlihat dengan jelas dan semuanya sama-sama tahu. Dan dengan dibentuknya struktur sekolah, maka akan terlihat siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Dan tentunya semua sudah memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok berdasarkan jabatan apa yang dipegang dalam organisasi tersebut. Jadi, selain memiliki tugas yang sangat penting, manfaat struktur dari organisasi sekolah itu agar masing-masing orang yang diberi jabatan itu mengetahui apa aja sih kerjanya dan bagaimana cara kerjanya, seperti itu. Di atas tadi kan sudah disebutkan tentang contoh struktur organisasi yang ada di sekolah serta tata kerjanya. Di sini ada contoh bagan. Bagan itu terdiri dari jabatan yang paling atas sampai yang paling bawah. Di sini yang pertama ada kepala sekolah, di bawah kepala sekolah itu ada komite sekolah dan tata usaha. Lalu di bawahnya tata usaha itu ada waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana dan prasarana, dan waka kemasyarakatan atau humas. Lalu di bawahnya dari waka-waka tersebut ada koordinator BK dan pengajar atau guru. Lalu di bawahnya dari pengajar atau guru itu ada siswa. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan orang sekitar kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.